Bupati Pekalongan prioritaskan penuntasan jalan rusak. Siswa SMA hingga mahasiswa didorong berinovasi lewat Elektro Expo 2000. Karya unik pelajar di Kabupaten Sragen membatik di atas air. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara. Usai 1 bulan lebih dibentuk tim Pansus Hak Angket, pemakzulan akhirnya memanggil Bupati Pati Sudewo Kamis kemarin. Pak Bupati. Di antar pendukungnya, Bupati Pati Sudewo datang ke kantor DPRD Kabupaten Pati. Sudewo datang untuk menghadiri rapat Pansus Hak Angket pemakzulan Bupati yang digelar di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Pati. Bupati Pati Sudewo dimintai keterangan oleh Pansus terkait sejumlah kebijakannya yang dianggap kontroversial, seperti menaikkan PBB 250% yang memicu demonstrasi ricuh. Makanya kalau kita ditanyakan apakah sudah disosialisasikan, sudah pasti sosialisasi ini berjalan. Apa buktinya? Di depan tim Pansus Hak Angket pemakzulan, Bupati Pati Sudewo menyangkal semua temuan yang ada dan dirinya berdalih dalam mengambil semua kebijakan sudah sesuai prosedur. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, kerap menimbulkan korban. Bupati Pekalongan, Fadia Arafik menegaskan memprioritaskan penuntasan jalan rusak dan perbaikan jalan dilakukan di bulan Oktober. Bupati Pekalongan, Fadia Arafik meninjau kondisi jalan rusak parah di Desa Bukur, Kecamatan Bojong, dan Desa Krandon, Kecamatan Kesesi. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang berulang kali masuk melalui kanal resmi pemerintah, termasuk Halo Bupati dan media sosial yang menyoroti kerusakan jalan Krandon. Yakni kondisi jalan rusak yang berlubang dan bergelombang diperparah dengan hujan yang terus mengguyur wilayah Pekalongan. Kita ngecek jalan-jalan yang memang gini, dengan keadaan sekarang dengan keuangan yang terbatas, nggak mungkin semua simsalabim yang semua kita betulkan tuh dengan keuangan yang terbatas begini pastilah sangat sulit. Jadi kita pilih jalan yang memang sangat membahayakan, yang istilahnya dilewati oleh banyaknya orang, ratusan orang per hari lewat sini, dan jumlah penduduk yang padat itu yang kita memang dahulukan dulu karena bahaya. Kalau ini saya dengar sudah beberapa kali orang yang jatuh, sudah ada report di laporan Halo Bupati, di Instagram, di TikTok, reportnya kan masuk semua ke kita dan segera kita tindak lanjuti. Ini akan diricit atau gimana? Kita langsung pakai beton ini. Kita beton. Tahun ini? Tahun ini langsung bulan ini Oktober ini langsung kita perbaiki. Menanggapi keluhan jalan rusak, pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan rusak mencapai 3 miliar rupiah. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Kita bergeser ke kota Semarang, Saudara. Kementerian Kesehatan dan Universitas Diponegoro berkomitmen untuk mendorong peningkatan penerimaan pendidikan spesialis agar lulusan bertambah dan dapat menjangkau wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Kementerian Kesehatan bersama Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atau IKA Medika menggelar musyawarah nasional untuk mencari solusi pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Sebab dokter spesialis di Indonesia masih tergolong minim,
bahkan tidak sebanding dengan rasio penduduk Indonesia. Dirjen Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan, Yuli Varianti mengatakan, daerah yang kekurangan dokter spesialis paling banyak di wilayah bagian timur, yaitu Papua, bahkan NTT. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah strategi seperti memperluas akses rekrutmen, mempercepat pendidikan dengan 2 model, menerapkan penugasan khusus di daerah kosong dokter spesialis, dan menyiapkan program peningkatan kapasitas dokter yang sudah spesialis. Kekurangan itu daerah timur itu ada Maluku, Papua, ya, termasuk NTT juga masih kurang, gitu ya, termasuk NTT masih kurang. Tadi upayanya satu, kita rekrutmen melalui bagaimana kita menyiapkan beasiswa, gitu ya. Beasiswa itu bisa sumbernya dari RPPP atau kementerian lembaga. Yang kedua adalah kita lakukan yang tadi. Setelah itu percepat dengan 2 mesin. Karena kalau kita 2 mesin itu artinya by university base dengan hospital base, gitu ya. Yang ketiga adalah dengan penugasan khusus, ya. Yang keempat adalah bagi dokter-dokter yang sudah spesialis dan ditingkatkan kapasitasnya, kita menyediakan untuk fellowship, gitu loh, fellow untuk. Sementara itu, Ketua IKA Medika Cahyono Hadi mendukung penuh program pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis. Medika mendukung pemerintah ini untuk pemenuhan percepatan dokter spesialis sehingga kita bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, kalau dari kita IKA Medika ya kita mendorong mungkin penerimaan dokter spesialis diperbanyak, juga mungkin pengiriman dari daerah yang 3T itu juga diperbanyak dan diterima di sini gitu. Karena tadi ada yang ngomong bahwa sudah 10 kali ujian kok tidak diterima. Jadi bagaimana mempermudah penerimaan dokter spesialis sehingga produksinya juga bisa banyak. Ya toh, kalau kemudian penerimanya banyak kan kita outcome-nya juga banyak. Kan begitu. Diharapkan melalui forum ini akselerasi pendidikan dipercepat dan penempatan dokter spesialis dapat terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Siswa SMA hingga mahasiswa didorong untuk berinovasi di Elektro Expo 2025. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Akademi Kepolisian atau Akpol meluncurkan program podcast sebagai terobosan komunikasi publik. Adanya podcast diharapkan menjadi media edukasi dan keterbukaan bagi masyarakat luas. Peluncuran podcast Akpol di ruang data center Sistem Informasi Akademi Kepolisian atau SIAK ini diresmikan oleh Gubernur Akpol Irjen Midi Siswoko pada Kamis kemarin. Podcast Akpol dirancang untuk membangun ruang dialog terbuka, informatif, dan edukatif antara dunia kepolisian dengan masyarakat. Selain itu, podcast Akpol akan menghadirkan narasumber yang tidak hanya dari lingkungan Akpol, namun dari eksternal yang berkompeten membahas isu-isu maupun materi yang diangkat. Dan Wakil Gubernur Akpol Brigjen Muhammad Taslim Hairudin diberi kesempatan pertama menjadi narasumber yang membahas seluk-beluk Akpol. Ya, kita akan membuat Akpol sebagai satu kampus yang berskala dunia cita-citanya ya. Nah, semoga di 60 tahun ini dan kedepannya Akpol akan lebih maju, tidak seperti dulu yang sifat pembelajarannya masih seperti militeristik. Nah, kita sudah ke arah civil society-nya ya. Jadi civilian police yang bisa kita ubah, yang mampu untuk merubah peradaban dan paradigma masyarakat bahwa Polri itu tidak jahat. Nah, itu dididik di sinilah para calon pemimpin ke depan. Ya, diharapkan Polri akan semakin baik dengan calon-calon pemimpin yang baik. Diawali dari pendidikan di Akademi Kepolisian. Ketua Tim Podcast Akpol, Kombes Muhammad Iqbal Al-Kudusi menegaskan,
Dari podcast, masyarakat akan lebih mengenal Akpol dan paham tentang perekrutan taruna Akpol. Dalam rangka memberikan edukasi pada masyarakat. Nanti kita akan buka juga bagaimana pengajaran, pengasuhan, pelatihan disampaikan Pak Gub tadi. Sebenarnya kan masyarakat masih belum tahu hanya soal masalah rekrutmen saja. Masyarakat juga harusnya tahu rekrutmen itu bukan milik Akpol sebenarnya. Akpol hanya menerima seperti yang ada di Akpol yang bisa kita publish, nanti kita akan publish. Yang pasti masyarakat akan lebih mengerti. Harapan kita ke depan masyarakat lebih mencintai Akpol ya secara khusus. Peluncuran podcast Akpol yang bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-60 Akpol ini diharapkan bisa menjadi wadah latihan komunikasi, public speaking, dan literasi digital bagi para taruna dan personil Akpol. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Lewat ajang bergengsi Elektro Expo 2025 di Kota Semarang, siswa SMA, SMK hingga mahasiswa didorong untuk menciptakan karya inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, juga untuk meningkatkan kapasitas kemampuan mahasiswa dan siswa di bidang teknik elektro. Banyak karya hebat mahasiswa dan siswa SMA SMK yang dipamerkan dalam Elektro Expo 2025 yang digelar di Kampus Polines Semarang. Karya inovatif yang dipamerkan ini meliputi alat pemilah logam dengan pneumatik berbasis PLC dan SCADA, alat pencacah benda plastik dan kaleng, inkubator bayi yang suhu udaranya bisa dipantau melalui website, alat pemotong dan pengepresan sabun dengan pneumatik berbasis PLC dan SCADA, hingga alat-alat canggih lain karya para generasi hebat ini. Elektro Expo ini juga diisi dengan lomba elektro untuk tingkat perguruan tinggi dan SMA-SMK sederajat. Terdapat 4 kategori, yaitu kategori PLC dan SCADA, robot shaker atau robot transporter, Internet of Things, dan desain UI atau Yuki berbasis web atau mobile. Mesin pemilah logam sama non logam. Jadi cara kerjanya ada plat logam. Ya. Itu nanti ke sana lewat sensor itu mendeteksi ada logamnya atau enggak. Terus ada mesin vakum, nyedot itu. Nah itu misahin di non logam atau logam. Berarti kayak mana ya, pemisah sampah gitu ya? Ya benar banget, pemisah sampah. Bisa diaplikasikan di rosok juga bisa. Sebagai ajang prestasi untuk meningkatkan prestasi di bidang elektro, perguruan tinggi, SMK dan SMA. Memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas kemampuan mahasiswa dan siswa untuk meningkatkan kemampuan di bidang ke teknik elektroan. Itu dia kira. Perkembangan bidang elektro saat ini sudah sangat maju, banyak karya inovatif yang berhasil dibuat mahasiswa dan siswa SMA SMK. Yang saya harapkan itu nanti ada semacam penemuan-penemuan inovasi-inovasi ya atau apapun yang berbasis daripada bidang elektro. Lomba elektro ini diikuti peserta dari berbagai daerah, tidak hanya dari Kota Semarang, namun juga dari daerah lain seperti Bandung, Malang, Jakarta, hingga Medan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, ratusan guru perwakilan dari 6 karesidenan yakni Banyumas, Pati, Pekalongan, Semarang, Kedu, dan Surakarta bersaing di ajang olahraga seni dan pembelajaran atau Porsenijar 2025. Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar 2025 digelar di Kampus UPGRI Semarang dan diikuti 97 atlet dari guru dan kalangan pengajar serta 220 peserta seni dan pembelajaran. Mereka akan bertanding untuk meraih juara tingkat provinsi dan kemudian akan dipertandingkan mewakili PGRI Jawa Tengah ke Porsenijar PGRI tingkat nasional. Untuk bidang olahraga digelar pertandingan bulu tangkis, tenis meja, dan catur. Sementara itu cabang seni meliputi menyanyi solo, tari tunggal, paduan suara, dan lomba video konten kreatif. Sedangkan di bidang pembelajaran meliputi lomba kreativitas pembelajaran mendalam atau deep learning dan menulis cerpen.
Karena ini Polres Sendijar, maka lombanya ada olahraga seperti tenis meja, bulu tangkis, tapi juga ada seni, ada lomba nyanyi, ada lomba tari. Juga ada yang terkait dengan katakanlah profesionalisme guru, ya Pak Malik ya. Nah untuk itu hari ini kita sedang menyelenggarakan tingkat provinsi yang merupakan antar Karsidena, dan pemenangnya akan dikirim di tingkat nasional. Dalam Polres Sendijar hari ini diikuti 3 cabang dengan 97 atlet, dan seni ada 220 guru yang ikut bertarung. Bagi pemenang di tingkat Provinsi Jawa Tengah ini, selain mendapat piala bergilir, mereka berhak tampil mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional yang berlangsung di Bandung. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Karya unik pelajar di Kabupaten Sragen membatik di atas air. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih, Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Saudara, di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, penyandang disabilitas merayakan Hari Batik Nasional dengan mengikuti pelatihan di Sentra Kartini Terpadu. Tak hanya mengenalkan batik kepada penyandang disabilitas, pelatihan membatik memperingati Hari Batik Nasional ini juga bertujuan mengasah keterampilan dan melatih fokus para peserta. Dan batik yang dikreasikan para penerima manfaat tersebut yakni batik Ciprat. Hari ini ikut batik ya? Ya. Batik apa? Batik Ciprat. Susah nggak? Gampang. Punya itu ciprat-ciprat? Ya. Sudah sering batik itu? Sering. Kalau untuk di dalam sentra, maka yang terlibat itu adalah penerima manfaat kita, karena mayoritas di sini adalah disabilitas intelektual dan ODGJ. Nah, itu yang menjadi sasaran utamanya untuk batik Ciprat, dan kita juga berusaha membantu memasarkan batik Ciprat produksi anak-anak itu melalui galeri Kartini yang ada di sentra. Hari Batik Nasional dirayakan setiap tanggal 2 Oktober, di mana UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Pengakuan UNESCO ini menjadikan batik bukan hanya sebagai kain, melainkan simbol identitas dan kebanggaan bangsa. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, ada informasi inspiratif di Kompas Jateng pagi ini yang datang dari siswa SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen yang punya cara baru dalam membatik. Mereka bisa membatik di atas air. Lalu kira-kira seperti apa ya karya mereka? Berikut liputannya untuk Anda. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini asik mencoba teknik membatik yang tak biasa. Bukan di atas kain putih, melainkan di permukaan air. Bahan dasar teknik Suminagashi asal Jepang ini adalah air yang dicampur dengan cairan CMC sehingga permukaan menjadi kental dan mencegah warna tenggelam. Cat warna akrilik dipercikan secara bertahap sampai mengambang dan menggunakan kuas ataupun tusuk sate untuk membuat guratan. Hasilnya seringkali tak terduga. Namun, justru itulah keistimewaannya. Pola abstrak yang spontan ini kemudian dipindahkan ke kain toyobo berukuran 1 x 2 meter untuk dijadikan batik dengan sentuhan berbeda dari biasanya. Untuk bisa membatik itu butuh latihan berapa lama? Cuman ya langsung praktek, cuman latihan sehari. Praktek pertama. Terus dengan hasil seperti ini gimana? Sangat kuat. Hasil batik Suminagashi buatan siswa ini juga digunakan sebagai seragam sekolah sehingga membuatnya semakin berkesan istimewa. Adalah temanya batik Suminagashi. Itu batik dengan cara melukis di atas air yang kemudian ditempelkan dengan kain putih. Nah, kemudian karena ini kita membuat batik, kita juga ingin
batik ini bukan hanya kemudian jadi terus ditumpuk menjadi sebuah kain. Maka kemudian kita memfasilitasi batik ini kita gunakan sebagai seragam siswa setiap hari Kamis. Karya batik unik buatan siswa-siswi SMK Negeri 1 Plupuh ini dapat menjadi identitas baru sekaligus memperkuat citra Kecamatan Plupuh sebagai sentra penghasil batik berkualitas di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Belasan peserta mengikuti Festival Dalang Anak di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan upaya pelestarian budaya wayang kulit sekaligus mencetak calon-calon dalang. Sebanyak 12 dalang anak ini menunggu giliran tampil di pendopo Bupati Pekalongan. Sambil menunggu, sesekali dalang cilik ini memainkan wayang agar tidak canggung saat mendalang. Dan saat mereka tampil, suara gamelan pun langsung mengalun. Layar kelir berdiri anggun dan tangan-tangan mungil lincah memainkan tokoh-tokoh pewayangan. Festival Dalang Anak ini digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan bekerja sama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia. Ada 2 kategori dalam Festival Dalang Anak ini, yaitu kategori A, dalang berumur 8 hingga 12 tahun, dan kategori B, berumur 13 hingga 15 tahun. Yang dinilai dalam Festival Dalang ini adalah kepiawaian memainkan wayang dan lagu, serta alur cerita. Susah nggak dalang? Susah nggak dalang itu? Susah gampang. Susah gampang. Nah, kamu latihannya sama siapa sih dalang? Berapa tahun latihan dalang itu? 1 tahun. Baru 1 tahun ini terus ikut lomba. Ini lomba pertama atau sudah berapa kali ikut lomba? Baru kali ini. Tadi bawain cerita apa wayangnya? Kocoratu. Apa? Anak itu sekarang 24 jam non-stop ya, kita menggunakan gadget, HP, sehingga kita perlu fondasi yang kuat, Mas. Dengan cara seperti ini kita mengenalkan kearifan lokal, yang mana kearifan lokal dalam hal ini seni tradisi wayang itu menjadi kesenian yang diakui dunia dan adil. Makanya kewajiban kita bersama untuk muri-uri sekaligus murid-murid mencetak calon-calon penerus pelaku seni budaya. Para pemenang dalam Festival Dalang Anak ini akan ikut dalam lomba yang sama di tingkat Jawa Tengah. Rencananya, Festival Dalang Anak akan terus digelar agar untuk melestarikan budaya Jawa. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.